Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, ataupun selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Teguh Santoso di podcast MTQ, Membangun Generasi Berkarakter Qurani. Oke, sahabat Qurani, apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, karena baru aja 1 hari kemarin kita telah melaksanakan salah satu hari besar dalam Islam, yakni Idul Adha. Dan bertepatan dengan Idul Adha tersebut, maka judul podcast kita kali ini yakni Islamic Holiday dengan tema implementasi mahasiswa dalam memperingati hari besar Idul Adha. Tentunya dengan pemateri kita ataupun narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini, yakni ada Kak Ali Hussein. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Ali Hussein. Waalaikumsalam Teguh. Oke, gimana kabarnya Kak Ali? Alhamdulillah sehat. Teguh gimana nih? Sehat nggak? Oke, insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sebelum kita berlanjut ke materi kita pada podcast kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nih sedikit dari biodata Kak Ali Hussein, yakni Kak Ali Hussein, nama lengkapnya. Kemudian saat ini menjabat sebagai Sekretaris UKM MTQ UNESA dan juga Humas MP. Oke, Kak Ali, ngomong-ngomong tentang Idul Adha nih, apa sih sebenarnya sejarah dari adanya Idul Adha ini? Oke, kalau sejarah mungkin teman-teman pasti banyak yang udah pada tahu ya, Teguh ya. Nah, kalau mungkin kita juga pengen tahu sih apa sih artinya Idul Adha gitu dulu kali ya, Teguh ya. Nah, iya. Nah, Idul sendiri kan artinya ada ya'udu kan, ya artinya kembali. Sama seperti kayak Idul Fitri, Idul itu artinya kembali, ataupun kalau disambungkan dengan Adha, yang artinya Adha sendiri adalah menyembelih. Nah, Idul Adha berarti hari raya penyembelihan. Nah, Ya, kok bisa sih? Nah, kok bisa sih dinamain hari raya penyembelihan yang ada sejarahnya itu? Nah, sejarahnya itu kembali ke sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana waktu itu di zamannya Nabi Ibrahim, setelah beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikaruniai anak, sudah lama waktunya akhirnya dikaruniai anak. Waktu dikaruniai anak, Allah uji dengan Allah perintahkan di mimpinya untuk menyembelih anaknya sendiri. Padahal udah lama banget pengen punya anak, waktu punya anak malah disuruh nyembelih anaknya. Nah, itu Allah ingin menguji Nabi Ibrahim dan juga menguji anaknya, Nabi Ismail. Nah, itulah sejarah pertama adanya Hari Raya Idul Adha. Secara singkatnya sih gitu sih, Teguh. Oke, jadi pada intinya Idul Adha ini sejarahnya melambangkan tentang pengorbanan dan juga effort ya Mas Ali. Ya, betul. Effort banget dari seorang bapak untuk menunjukkan bahwasannya ada yang lebih dicintai dibanding yang ada di dunianya itu, yaitu anaknya, yaitu apa yang lebih dicintai, perintahnya Allah itu sendiri. Betul banget, effort. Oke, berarti sebesar itu, dibalik sebesar cinta bapak kepada anaknya, ternyata ada besarnya cinta hamba kepada Tuhannya ya Mas Ali, yakni Nabi Ibrahim kepada Allah. Oke, nah dari pengorbanan dan juga effortnya Nabi Ibrahim ini, tentunya sebagai Gen Z kita harus mencontoh nih salah satu suri tauladan kita, yakni Nabi Ibrahim. Nah, kemudian salah satu hal yang dapat kita lakukan, yakni sebagai Gen Z kita harus berperan aktif dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, kemudian Mas Ali, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa agar bisa berperan aktif dalam memperingati Hari Raya ataupun Idul Adha ini? Oke, nah kalau berperan aktif ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, terus kita beragama Islam, pastinya namanya mahasiswa itu kan sebuah penggerak masyarakat. Ya, betul. Nah, dari awal
sebelum Idul Adha pun ada yang namanya puasa Arafah gitu ya Teguh ya. Nah, betul. Nah itu kan pahalanya besar sekali, penghapusan dari apa namanya stop 2 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya, dan dari situ pun kita juga harus berperan aktif untuk mengenalkan ataupun mengajak teman-teman masyarakat untuk ikut puasa Arafah. Itu udah mulai dari puasa Arafah, entah itu dari mengajak mereka untuk ikut puasa Arafah, terus juga mungkin kita bisa mengadakan yang namanya buka puasa bareng untuk puasa Arafah ataupun sahur bareng. Nah, akhirnya kan yang ikut puasa Arafah kan banyak, dan Banyak ya. itulah arti sebagai mahasiswa untuk menggerakkan masyarakat. Itu udah mulai dari H-1-nya Idul Adha. Nah, Oke. terus di hari hanya ngapain? Di hari hanya berarti ada peringatan untuk sholatnya. Berarti kita sebagai mahasiswa coba kita menggerakkan sama anak muda ataupun masjid yang ada di sekitar kita untuk menyiapkan sholat itu, baik itu dari tempatnya kita nyiapin, kalau apa namanya menyiapkan soft-softnya, menyiapkan apa namanya sound systemnya, ataupun menyiapkan banner dan lain-lainnya untuk menyebarkan kalau misalnya kita di masyarakat sekitar ini ngadain sholat Idul Adha. Itu mulai dari sholatnya kita udah berperan aktif menggerakkan masyarakat untuk ikut sholat Idul Adha bareng. Ya, udah tuh. Selain sholat, juga di hari hanya ada penyembelihan sampai 3 hari Penyembelihan, iya, ke depannya. Nah, di hari penyembelihannya pun begitu. Kita udah dari hari sebelumnya, kita udah sebagai mahasiswa kita bantu, kan kita juga tahu teknologi, kita tahu cara desain dan lain-lain. Kita coba desain flyernya, kita buka bahwasanya masjid ini tuh buka apa namanya penyembelihan kurban. Oke, terus apa namanya mungkin dari sebelumnya kita juga udah ngadain yang namanya pelatihan untuk penyembelih hewan kurban. Itu kan sebagai apa namanya manfaat untuk masyarakat, ya kan Teguh ya. Iya, betul. Akhirnya kita sebagai mahasiswa berperan aktif untuk menggerakkan masyarakat itu tadi. Baik itu pelatihan, dan di hari hanya waktu menyembelih kita juga udah kita merencanakan juga mengorganisasikan masyarakat untuk apa namanya, ada yang motong siapa, yang bagian nimbang siapa, dan lain-lainnya. Pokoknya kita sebagai mahasiswa berperan aktif untuk menggerakkan masyarakat itu tadi, gitu sih. Kalau ngomong Oke, kalau itu tadi ngomongin soal peran aktif ya Mas Ali. Tapi kalau gimana dan juga apa kira-kira motivasi yang bisa mendorong mahasiswa agar bisa cepat terlibat dalam kegiatan sosial dan juga amal pada perayaan Idul Adha? Gimana cara membangkitkan motivasi para anak-anak muda ini, Mas Ali itu? Oke, kalau membangkitin motivasi itu, kalau ngomong Gen Z ya, kita pasti nggak lepas yang namanya dari teknologi, nggak lepas dari namanya sosmed, ya kan Teguh ya. Pasti kita semua punya sosmed. Ya, nah, betul. Ini mungkin salah satu caranya yang aku lihat dari betapa kuatnya sosmed itu punya pengaruh yang besar. Nah, coba kita buat konten-konten untuk menggerakkan masyarakat, entah itu memberikan konten kalau misalnya yang agak kasarnya ya, ngasih tahu bahwasanya dalilnya berkorban itu apa, bahwasanya orang yang berkorban itu dapat pahala apaan, ataupun kita sebagai anak muda kita ingetin bahwasanya anak muda itu juga harus berperan aktif untuk ikut membantu Idul Adha ini, entah itu ngomong kita ngasih dalil-dalilnya itu tadi, ataupun kalau yang konten yang halusnya lagi kita tunjukin tuh kegiatan-kegiatan Idul Adha tahun lalu, kita bikin konten bahwasanya keseruannya ngikut bantu orang Idul Adha itu tuh seru gitu. Itu kan kontennya halusnya lagi. Nah, itu tuh dengan konten-konten itu tadi secara nggak langsung teman-teman itu bakal kayak kepengaruh, seru ya bantuin Idul Adha. Wah, ternyata Idul Adha itu bantu Idul Adha untuk Idul Adha itu punya pahala yang besar ya. Nah, dengan begitu kan akhirnya termotivasi untuk teman-teman muda yang lainnya untuk bisa membantu berperan aktif dalam Idul Adha itu tadi. Itu secara dari kontennya ya. Nah, kalau mungkin yang secara langsung gitu ya Teguh ya, ada juga yang secara langsung kalau dari aku. Mungkin kita ceritain secara langsung
ngomong, gimana sih tahun kemarin itu serunya, kasih aja cerita-cerita yang serunya, oh seru gini-gini, terus baru tuh dimasukin. Nah, selain dari apa namanya seru-keseruan dari yang Idlas itu tadi, kita kasih dalilnya, oh apa namanya, kalau misalnya kita sebagai anak muda bantu-bantu buat agama itu bakal mendapatkan pahala yang lebih banyak dan lain-lain, seperti mungkin hadisnya Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, apa namanya, manfaatkanlah, salah satunya manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Dengan kita memanfaatkan masa muda kita dengan membantu-bantu itu tadi, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu ya kan. Itu sih kalau dari aku, gimana caranya bisa mendorong motivasi teman-teman muda yang lainnya untuk bisa bantu Idul Adha itu. Oke, jadi pada intinya kita bisa nih ya membuat atau mengemas motivasi itu tetap berlandaskan dengan nilai-nilai Al-Quran ataupun keislaman, namun diadaptasi dengan kecanggihan teknologi masa kini gitu ya Mas Ali ya. Betul banget, kita coba memanfaatkan itu tadi. Oke, nah ngomong-ngomong nih, masih berhubungan dengan Gen Z juga, tentu kita dihadapkan dengan banyak sekali tantangan. Kemudian, gimana sih caranya agar kita para Gen Z ataupun para mahasiswa bisa mengatasi semua tantangan di dalam melibatkan diri dalam kegiatan Idul Adha, namun tetap menjalani rutinitas akademik kita sebagai mahasiswa ataupun Gen Z? Iya. Kalau masalah kayak gitu sih, yang aku sekilas di pikiranku itu mesti yang namanya manajemen waktu, gak sih Teguh? Oh iya, manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Nah, kalau misalnya tetap bisa kontribusi di kegiatan Idul Adha, tetap juga ke akademik. Misalnya yang kejadian kita di tahun ini, mungkin kayak kemarin tuh bulan-bulan sebelumnya kita mau UAS, sedangkan itu pun juga persiapannya orang-orang mau Idul Adha, entah itu kayak apa namanya, merencanakan kayak apa namanya, siapa khotibnya dan lain-lain, pembukaan penyembelihannya, siapa yang mau menyembelih gitu kan, lebih ke perencanaannya kayak gitu-gitu. Nah, itu otomatis kan kita harus bagi waktu. Oke, apa namanya, pagi aku harus ke kampus mau UAS. Oke, berarti nanti mungkin aku siang ataupun sore aku udah kosong di rumah ataupun di sekitar kos itu tadi, aku pengen bantu untuk persiapan Idul Adha. Nah, itu kan akhirnya manajemen waktu kita kan. Kita manajemen waktu pagi fokus kuliah untuk akademik, dan nanti sorenya ataupun malamnya kita fokus untuk bantu untuk persiapan Idul Adha itu tadi ataupun kegiatan Idul Adha tadi gitu. Kalau misalnya di hari Idul Adha sih kemungkinan kita pasti libur ya kan Teguh ya. Iya betul. Jadi kan itu mungkin aman. Mungkin kayak hari-hari sebelumnya, kalau kejadian yang sekarang ya, hari sebelumnya itu mungkin perlu manajemen waktu sih kalau dari aku. Gitu. Oke. Jadi pada intinya itu di manajemen waktunya ya. Manajemen waktu kayak apalagi di Idul Adha, dan sekarang ini kan kita udah memasuki libur semester ya. Iya, panjang banget ini. Panjang banget. Jadi tidak ada rasanya tidak ada kata-kata untuk sibuk ya, apalagi di hari-hari libur. Oke. Kemudian Mas Ali, apa nih manfaat yang diperoleh bagi kita para Gen Z dan juga mahasiswa melalui kegiatan kita dalam Idul Adha ini yang berorientasi pada sosial? Oke, kalau ngomong manfaat ya, banyak banget. Kalau ngomong manfaat tuh, aku baginya ada dua. Kalau ngomong mahasiswa dan bahas tentang keislaman. Kalau dari sisi Islam, seperti yang tadi aku sebutin, bahwasannya kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa muda. Yang hadisnya Nabi tadi yang aku sebutin, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum 5 yang lainnya terjadi. Yang salah satunya itu adalah masa muda sebelum masa tua. Jadi kita harus memanfaatkan dengan betul masa muda kita untuk kebaikan-kebaikan, karena masa muda itu udah waktunya kita masih kuat-kuatnya, waktunya kita masih banyak waktu luangnya. Walaupun orang yang sok sibuk itu mungkin
ini kali ya belum bisa bagi waktu kali gitu ya Teguh ya. Nah, kalau kita sebagai masih muda itu kita belum ada kesibukan kewajiban untuk ngurus keluarga, kita belum berkeluarga, kita belum kewajiban untuk ngurus istri ataupun anak, kita masih belum itu kan. Kita masih ada juga namanya tenaga, kita masih punya tenaga yang lebih dibanding waktu kita tua. Nah, kita perlu manfaatkan masa muda itu tadi biar kita untuk menjalankan amalan-amalan itu tadi untuk membantu Idul Adha ataupun mengonsepnya dan lain-lainnya itu bisa lebih maksimal dibanding waktu kita tua. Nah, dengan begitu kan kita akhirnya meraih banyak pahala waktu di masa muda kita. Jadi di masa tua itu tadi kita bukan tidak meninggalkan ya, bukan meninggalkan, tapi maksudnya lebih santai gitulah, nggak ngoyoh untuk kayak hal-hal yang berat kayak gini gitu sih. Itu untuk dari konsep Islamnya itu ya. Kalau misalnya konsep mahasiswanya, manfaatnya kita bisa jalanin yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Okay. Nah, salah satunya adalah pengabdian masyarakat ya kan itu. Nah, kita bisa menjalankan tujuan dari Tridharma itu, kita mengabdi untuk masyarakat, entah itu tenaga kita, entah itu pikiran kita, ataupun ide kreativitas kita, gitu sih. Kalau dari aku ada dua hal itu. Oke, jadi terbagi menjadi dua hal ya Mas Ali. Oke. Ketika kita udah berkontribusi dan juga udah termotivasi. Nah, gimana caranya agar motivasi kegiatan itu bisa tetap terjaga ataupun berkesinambungan dalam berkontribusi pada Idul Adha ini dari tahun ke tahun, Mas Ali? Oke. Agar berkesinambungan gitu ya. Iya. Kalau dari aku mestinya diri dulu gitu sih. Kalau dari diri sendiri aja nggak bisa punya semangat ataupun pengen melanjutkan ini untuk tahun kedepannya, otomatis kan siapa lagi gitu ya, kita kan mahasiswa yang penggeraknya. Kita dari diri aja udah malas-malasan, apalagi mau nyuruh orang lain gitu kan. Nah, dari diri dulu kita pikirkan niat kita, pikirkan manfaat dari bisa menggerakkan masyarakat ini dalam rangka Idul Adha, dalam rangka hari raya besarnya umat Islam. Kita pikirin baik sisi keislamannya ataupun sisi duniawinya itu tadi. Itu sih dari diri dulu. Kita udah punya diri yang bagus, udah punya niat yang bagus, dirinya udah siap untuk berkontribusi secara berkesinambungan itu tadi, baru tuh kita yang namanya pasti kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita perlu adanya namanya tim ataupun kelompok yang bersama-sama gerakan kontribusi kita tadi di Idul Adha itu tadi. Nah, timnya itu diapain? Kita ajak terus, kita motivasi mereka terus yang sama dengan motivasi kita, dan juga kita satuin persepsi untuk tujuannya. Kita berkontribusi di Idul Adha itu untuk apa, secara Islami apa, di akhiratnya nanti bakal dapat apa, maupun duniawinya juga itu tadi. Nah, selain kita ajak mereka, motivasi mereka, kita juga coba agar tim kita itu tetap solid, gak hanya setahun sekali, gak hanya pas Idul Adha aja. Coba kita buat kegiatan untuk tim itu tadi, entah itu misalnya kajian seminggu sekali, akhirnya teman-teman tim itu tadi kan yang menggerakkan itu tadi juga terlatih untuk buat kegiatan berkomunikasi, untuk merencanakan kegiatan dan lain-lainnya itu tadi. Dan dengan kita udah kita coba seminggu sekali atau 1 bulan sekali ada kegiatan, akhirnya mereka kumpul terus deket, akhirnya kan siap mereka untuk berkesinambungan untuk melaksanakan kontribusinya dalam Idul Adha. Itu sih kalau dari aku. Nah, oke. Jadi dari beberapa pertanyaan dan juga pernyataan dari Mas Ali tadi, dapat kita ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa seorang mahasiswa ini seharusnya bisa berkontribusi penuh, terutama pada Idul Adha dari tahun ke tahun. Betul Mas Ali? Betul banget. Apalagi berkisah dari kisah Nabi Ibrahim ya. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi, kecintaan kepada Allah
mengalahkan segalanya, termasuk kecintaan kepada anaknya, yakni Nabi Ibrahim. Padahal kan udah menginginkan Suaranya ayat ini. anak yang diidam-idamkan dari dulu ya, anak semata wayangnya. Dan ketika udah diturunkan, anaknya sudah dilahirkan, Allah memberi ujian ataupun cobaan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Oke, dan sebagai seorang Gen Z juga kita harus effort dong tentunya. Betul Mas Ali? Iya betul banget, harus effort. Iya. Effort. Jangan jadi orang yang malas-malasan dong. Jangan jadi Gen Z yang effortless kalau zaman sekarang. Oke. Oke, mungkin dari Mas Ali ada sebuah kata penutup ataupun kalimat penutup motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, kalau motivasi dari aku untuk motivasi yang terakhir, yaitu tadi sama seperti yang Teguh tadi bilang, kalau Nabi Ibrahim aja effort untuk nungguin anaknya tadi lahir udah lama banget, terus akhirnya diperintahkan sama Allah untuk menyembelih anaknya, dia sendiri yang menyembelih. Apalagi kita cuman effort untuk bekerja keras secara tenaga dan pikiran doang, bukan sampai merelakan yang namanya buah hati gitu ya. Kita harus lebih effort lagi gitu untuk mendapatkan ridho Allah tetap di jalannya gitu. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya dari Mas Ali. Dan juga akhirnya ini adalah akhir dari perjumpaan podcast kita pada kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast MTQ di setiap berapa bulan nih. Mungkin 1 atau 2 bulan sekali ya teman-teman. Makanya tetap pantau terus YouTube dan juga akun Instagram UKM MTQ Onesa. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ali Hussein yang telah memberikan materi dan juga menjadi narasumber kita pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum saya tutup ada sebuah pantun singkat nih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Yuk teman-teman lebih termotivasi ke depannya untuk berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan Islam dan juga tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Oke, saya Teguh Santoso pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast MTQ Membangun Generasi Berkarakter Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.